Menurut kalian pentas seni kita mau kayak mana? Menurutku sih kelompok kita bakal kalah ya, karena pentas seninya kurang bagus. Menurutmu? Kalau menurut aku sih kita main play safe aja, gak usah kayak buat menarik kayak makan waktu, udah gara waktu. Enggak loh, tapi kelompok lain tuh udah bagus-bagus semua loh. Menurutku kita masih bisa buat ngubah-ngubah koreografinya. Kau ubah-ubah sekarang, kau mikir gak sih kayak kelompok kita itu bisa atau enggak? Kau jangan FOMO doang lah. Bisa lah, bisa, semuanya pasti bisa. Bentar, dengerin dulu pendapat masing-masing. Enggak, Dengerin dia aja FOMO. enggak loh. Pikirin kelompok ya. Aku pikirin kelompok, kan aku bilang gak boleh. Nah, kan kita bakal kalah nanti. Setiap warga negara punya hak untuk berpendapat, tapi hal itu juga berjalan bersama dengan kewajiban, seperti menghormati orang lain, menjaga etika, dan mempertimbangkan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tapi ketika interaksi itu berpindah ke orang digital, tanggung jawab kita itu tidak hilang, namun kita menjadi warga digital dengan nilai yang sama. Kalian baru saja melihat A menanyakan pendapat ke B dan C, namun alih-alih terjadi diskusi, yang terjadi malah berantem. Pendapat yang berbeda bukannya untuk dibahas, namun malah menjadi ajang untuk saling menyerang. Perbedaan pendapat itu wajar dan bahkan sehat, namun ada perbedaan antara diskusi dan menyerang. Kalau diskusi, kita fokusnya pada solusi, melihat dari sudut pandang orang lain, dan mendengarkan isi pembicaraan. Namun ketika berantem, itu malah sebaliknya. Kita bukan lagi untuk fokus mencari solusi, namun saling memotong dan menyerang. Jadi hasil akhirnya bukanlah untuk mencari solusi, namun untuk menang sendiri. Nah, yang terjadi tadi bukan lagi berbeda pendapat, namun itu sudah bergeser ke konflik personal. Ini bukan cuma terjadi pada skenario yang tadi. Pola ini berulang kali terjadi di ruang digital kita. Dan sekarang perkembangan teknologi membuat pola ini semakin cepat dan semakin sulit dikendalikan. Seseorang mengunggah pendapat tentang sebuah isu di media sosialnya. Ada yang tidak setuju dan memberi kritik. Sejauh ini masih wajar, tapi begitu postingan tersebut mendapatkan banyak komentar, kolomnya merubah menjadi ajang saling menyerang. Bukan lagi soal tentang isu yang awal, tapi tentang siapa yang paling pedas menyerang. Dulu perdebatan seperti ini terjadi tatap muka, terbatas pada siapa yang hadir. Sekarang, satu postingan dapat dilihat oleh ribuan orang asing dalam hitungan menit, dan bisa ikut menyerang tanpa harus memahami konteksnya terlebih dahulu. Anonimitas di balik suatu akun membuat seseorang menjadi lebih berani berkata kasar, sesuatu yang mungkin mereka tidak akan katakan langsung di depan orang lain. Algoritma media sosial pun cenderung mempercepat penyebaran konten yang memancing emosi, termasuk perdebatan panas dan juga komentar yang menyerang. Karena itu, membuat orang berlama-lama scrolling. Dampak yang dirasakan sangat nyata bagi pihak yang diserang. Tekanan psikologis, rasa cemas dalam membuka notifikasi, bahkan enggan lagi melakukan menyampaikan pendapat di kemudian hari. Padahal menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Ruang kebebasan berdiskusi harusnya menjadi ruang diskusi bagi setiap orang, bukan membuat orang untuk takut bersuara di kemudian hari. Solusi sebenarnya sudah ada dalam Pancasila. Sila kedua, menghargai martabat, yang artinya kita tidak boleh melakukan perlindungan digital. Sila ketiga, menjaga persatuan, yang artinya kita tidak boleh membesar-besarkan konflik yang sebenarnya hanya karena perbedaan pendapat. Sila keempat, menghargai musyawarah, yang artinya kita tidak boleh memaksakan opini kita menjadi satu-satunya kebenaran. Dan sila kelima, keadilan bersama, yang artinya kita tidak boleh main hakim sendiri hanya karena informasi sepihak. Kita tidak butuh nilai baru, melainkan kita harus membawa nilai tersebut ke ruang yang baru.